Pada tahun 1945, naskah proklamasi dikumandangkan dengan menunjukkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian untuk menolak penderitaan rakyat dari para penjajah dan sebagai puncak pergerakan kemerdekaan. Setelah proses kemerdekaan itu berlangsung, muncullah era demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959 yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian berlanjut kepada demokrasi terpimpin dikarenakan demokrasi liberal Soekarno terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi kepada demokrasi liberal. Sejarah G30S PKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Pemimpin terakhir PKI di bawah kendali DN Aidit. Perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Gerakan G30S PKI terjadi pada satu malam, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober tahun 1965, yang mengakibatkan ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban keganasan G30S PKI. Adapun beberapa tujuan dari G30S PKI sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadi ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau kita kenal dengan Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965. Mari sejenak kita mengingat salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Mei 1998 menjadi salah satu bulan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena tepat pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi menyatakan mundur dari jabatannya. Peristiwa inilah yang sampai saat ini kita sebut sebagai peristiwa reformasi. Namun peristiwa ini tidaklah berjalan mulus. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar karena gugurnya banyak orang yang memperjuangkan keadilan untuk negeri. 24 tahun lebih era reformasi telah berjalan. Presiden pun sudah silih berganti. Semoga jasa-jasa mereka yang pernah berjuang untuk keadilan di negeri ini tetap teringat oleh kita semua, karena seperti salah satu semboyan dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau mungkin yang lebih kita kenal sebagai jas merah. Presiden Republik Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang. Pada tahun 2000 merupakan pemerintahan presiden yang keempat, yaitu Gus Dur. Gus Dur dilantik sebagai Presiden keempat RI pada 20 Oktober 1999 menggantikan B.J. Habibie. Masa jabatannya berakhir pada sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001 setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Selanjutnya adalah pemerintahan Presiden yang kelima. Presiden kelima ini dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri merupakan Presiden kelima Republik Indonesia menggantikan Gus Dur. Putri Bung Karno ini merupakan Presiden perempuan pertama di Republik Indonesia. Selanjutnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY terpilih sebagai Presiden dalam Pilpres 2004. Ini pertama kalinya Presiden dipilih langsung oleh rakyat. SBY menjabat 2 periode. Selanjutnya pemerintahan Joko Widodo terpilih pada tahun 2014 dengan menjabat 2 periode.